Udah. Oke. Ini udah direkam ya. Stop record. Oke. Oke, udah dibuka Android Studio-nya? Udah ya. Linknya kita buka. Di sini kita berkenalan sama Activity. Jadi Activity itu sebenarnya kalau di Android itu kayak halaman ya. Halaman atau layar lah. Kayak misalkan kalau misalkan kita buka aplikasi di HP kita nih. Misalkan kita mau buka aplikasi YouTube, ya kan? Nah, ini yang nampil di layar kita ini kita sebut sebagai activity. Oke. Nah, di dalam activity itu ada apa aja? Ada image, ada text, ya kan? Terus tombol dan lain sebagainya. Kan ada tombol, ada image sama text. Nah, itu activity. Nah, cara kita buat activity di Android itu kita perlu yang namanya berkas Java. Kita pakai Java, pemrograman Java sama XML buat ngedit tampilannya. Jadi Java-nya ini buat supaya tampilan yang kita buat di XML itu bisa dipakai. Ini kan XML. Nah, ini contoh tampilan di XML. Kita buat layoutnya di sini gitu. Kita masukin tombol, kita masukin gambar, kita masukin tombol, gambar, teks gitu-gitu di dalam XML. Nah, supaya tombolnya bekerja, kita pakai Java gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Paham ya? Supaya kita bisa buat activity kayak gini, kita butuh XML yang dimana kita masukin teks, image dan lain sebagainya itu di dalam XML. Nah, supaya tombolnya bisa berfungsi kayak gini, misalkan kita klik tombol notification, dia bakal muncul tulisan kayak gini. Nah, supaya dia berfungsi kayak gini, bisa diklik, itu makanya namanya Java yang bikin mereka bisa bekerja. Oke, berikutnya ini kita skip aja nggak apa-apa. Nah, nanti kita juga bakal belajar tentang onSave instant state. Nanti akan kita praktikin aja. Langsung aja kita buat project baru. Teman-teman silakan dibuka Android Studio-nya dan buat project baru. Kalau misalkan teman-teman udah di project nih kayak gini kan lagi di project nih. Tinggal ketik file, new sama new project. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi di luar project, kayak misalkan kayak gini. Nah, kayak gini, create new project aja. Create new project. Klik. Kemudian di sini kita pilih empty activity. Nah, di sini kan ada banyak pilihan activity kan. Ada activity login, ada activity Google Maps, ya kan, Google Maps activity, kemudian juga ada navigation drawer, settings activity dan lain sebagainya. Kita bakal pilih empty activity. Kalau empty activity kan kita bisa custom sendiri tuh ya. Kalau ini kan udah disediain sama Android Studio-nya. Udah ada codingannya. Kita pengen bikin dari awal activity-nya. Sebentar. Kan ini kan ada activity Google Maps nih kan. Kalau misalkan kita klik di sini kan ada Google Maps di sini. Kita buka Google Maps. Kalau activity Google Maps tuh kurang lebih kayak gini nanti tampilannya. Nah, kayak gini nih. Tanpa tombol search, adanya Maps doang gitu. Itu activity Google Maps. Tapi kalau empty activity ya bener-bener kosong gitu, codingannya kosong. Sekarang teman-teman udah buat project namanya apa tadi? My First App nih. Ini kan new project, kita pilih empty activity terus next. Di sini kita kasih nama My First App. My First App. Kemudian di sini kan tipe activity empty activity udah tuh tadi kita udah pilih. Terus language-nya kita ganti jadi Java. Kita ganti Java, habis itu tekan tombol finish. Gimana teman-teman, ada kendala nggak buat project barunya? Ah, Ada yang maaf, kendala nggak? Bentar kak. lagi update belum selesai, jadi gua Oh, perhatiin aja.
Oh, oke, ya udah nggak apa-apa. Yang lain gimana? Ini Ada SDK problem SDK problem. Bentar ya. Coba Marvelio lu ya, share screen dah. SDN. Ya. Coba mana SDK problemnya? Bentar. Bentar. Belum Biar Android ya. nanya kali. Hmm, coba itu open SDK Manager. Ah, itu berarti mesti download SDK ya. Hmm, berarti coba diklik coba Android Oreo. Bisa nggak diklik Android Oreo di checklist gitu? Nggak bisa kak? Nggak bisa berarti. Bener. Coba itu yang bagian edit di Android apa? Kan Android SDK location tuh kan ada editnya tuh. Nah coba diklik. Coba itu pilih Android SDK platformnya di checklist dulu. Nggak bisa ya? Oh ya. Oh Android SDK coba di uncheck deh. Nggak bisa juga Oh kak? nggak bisa ya. Atau enggak apa namanya itu yang location Android SDK location itu coba di copy bisa nggak? Copy, habis itu cancel, terus di paste di Android SDK location bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba ke edit lagi dah. Belum pernah juga sih kayak gini. Cuman kita coba dulu. Apa tuh buka file Android SDK location itu dibuka filenya dah. Kan ada tuh tombol buka file tuh. SDK. Eh, ya di atas next. If you want to review changes, edit terus buka file Android. Buka file yang alamat itu, alamat Android SDK. Ah itu tuh. Nah, itu coba dibuka lokalnya. Cari SDK ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kak. Berarti coba lu ketik di Windows Search. Tapi sebelumnya pernah pakai Android Studio kan? Apa waktu itu kita praktikum? Enggak, belum kak. Ini baru Oh, install pertama kali. ini coba lihat start ya. Ketik SDK. Oh, Benar nggak belum ada ya. Berarti mesti download SDK itu. kok masih harus download dulu itu. Mm-mm. Coba lu di SDK-nya ya. Google. Ya, coba lu download. Iya coba download SDK-nya di Google coba. Download SDK Android Studio gitu. Atau enggak sebentar. Atau enggak coba balik lagi ke Android Studio dah. Di tempat Oh iya ya. update kayaknya. Tempat update coba dah. Nah, configure. Oh, Ya, configure. Check Bukan for sih. updates coba. Check for updates. Atau enggak SDK Manager coba kayak SDK Manager dulu dah. Boleh dah itu dulu. Itu dulu. Udah bisa. Aduh. oh, Oh, itu dulu. Nah, tuh udah update.
Itu Android Studio yang terbaru si Artifox. Tapi jangan dulu deh, Jangan. jangan dulu. Remind me Redmi. later aja. Ini coba ke SDK Manager dulu dah sebelum ke situ. Gua masih penasaran. Configure. Config. Ya boleh lah tuh. Gimana caranya ya? Kok ada not dari sini ya? Hide obsolete package-nya coba di uncheck dah. Masih nggak bisa ya? Ya udah update aja. Update aja yang tadi. Update aja. Yang lain gimana, ada problem nggak? Biar kita bisa Lagi bareng-bareng. install SDK tools Oh di iya, ini. iya. Jangan dilewatin tuh SDK tools, iya. Itu paling lama tapi Bang. Iya sih emang paling gede itu. Coba update Nester. Ini update aja. Kotlin dia boleh. Kotlin. Kotlin di uncheck aja. Kayaknya itu dia pas install SDK-nya nggak di checklist dah. Di cancel dulu, ada Marvelio cancel dulu, itu Kotlinnya nggak usah di download. Configure, check for updates. Nah, sip. Kotlin adanya kadang. Tapi malah download updatean baru tapi nggak ada SDK ya? Iya, di situ ada Kotlin doang, update Kotlin. Coba di cancel dulu dah. But Oke, Android Studio. pas install Mana Kak? Marvelio ada SDK Android Studio installed nggak? Tadi sih ada ini apa? Suruh satu ke Google, satunya lagi apa? Diinin aja gitu, diabain. Kayaknya dia yang kelewat itu. Berarti install ulang kali ya? Di situ pokoknya pas lu apa namanya install Android, di situ ada kayak Android SDK installer. Nah, lu di situ checklist biar SDK-nya Oh, install. udah diinstal terus gagal. Aduh. Coba itu ada link cara ngatasin problemnya di chat Google Meet. Mengatasi SDK Manager tidak terdeteksi. Coba lu cari-cari deh cara benerin itu SDK nggak terdeteksi. Ini layarnya mau ditutup aja. Iya, iya. boleh. Cuma itu nanti aja kita biar lanjut ke materi. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Udah dibuat project baru kan ya? Namanya My First App. Udah ya? Iya. Si Rifan nggak ada ya? Nina, Azhar, Marvelio. Dea gimana Dea? Udah dibuat projectnya? Udah Kak. Udah. Sekarang kita buat tampilan kayak gini, ya kan? Belum share screen Kak. Oh sorry. Oke. Udah kelihatan kan? Udah. Ya. Nah, sekarang kita bakal buat tampilan kayak gini. Caranya adalah kita buka activity_main XML, tempat kita buat tampilan atau layout. Kan kita buka Android activity_main, kita buka. Kemudian di sini ada banyak komponen. Ada komponen button, image view, recycler view, fragment, scroll view, dan switch dan lain sebagainya. Text juga ada, text view, button, widgets, dan lain-lain. Nah sini kan ada kira-kira ada apa aja nih? Ada button, ya kan? Ada text, ada button. Oke, sekarang kita buat button yang pertama dulu. Coba kita klik di common atau enggak di buttons. Ada di common itu yang paling sering dipakai maksudnya. Nah ini komponen yang paling sering dipakai, common. Nah sini ada button. Sekarang kita drag and drop ke dalam canvas ini, ke dalam layar ini. Set.
kan udah di drag and drop. Sip. Kita udah masukin tombol di layar. Sekarang kita pengen tombolnya lebarnya sama dengan layar. Nah, caranya di sini ada properti namanya layout width, kan? Lebar layout, maksudnya layout width, ya kan? Maksudnya lebar dari tombol ini, layout width. Sekarang kita ganti dengan match parent. Set. Jadi sekarang lebarnya sama dengan yang ada di modul kan, lebarnya sama dengan layar. Udah diganti match parent teman-teman? Bentar. Ini desain itunya nggak mau kebuka. Desain barnya. Ya kayak gini, desain kayak gini. Jadi di sini ada 3 mode kode. Nah kan, gue mau ngasih tahu. Mode kode, ini kan mode kodenya nih. Ada mode split dan mode design. Ini teman-teman ganti ke mode design. Ini ada mode desainnya nggak? Lagi loading nih Oh, dari tadi. lab masih nggak bisa sih ya. Nggak bisa rame-rame gini ya di lab. Dibatasin ya di? Iya, dibatasin. Ini loadingnya emang agak lama gini. Iya, sih. Larin aja emang Android Studio. Si Marvel udah ketemu belum itunya? Udah ketemu caranya, Marvelio. Ini masih dicari Kak? Nih gua kasih linknya aja ya, gua PC ya. Oh ya. Coba tuh dilihat aja tuh sambil ikutin. Tadi Prayogi gimana? Masih loading? Iya masih. Yang lain gimana? Dea sama siapa gitu? Sama Nina baru join ya. Nina kalau mau ngikutin boleh. Tapi udah buat project baru belum, Nina? Jadi udah sih Kak, aku yang desainnya. Oke. Oh, si Dea udah. Iya. Desain. Udah di drag and drop buttonnya, kan sini ada button di drag and drop. Oh, udah yang batunya. Cuma tadi gimana caranya biar ini yang selayar? Oh, mode desain. Iya. Ini di sini di pojok kanan Ya udah. ada kode split design. Terus di sini ada banyak atribut yang bisa kita ubah. Kayak misalkan nih layout width kita ubah jadi match parent. Kan tadinya wrap content kayak gitu kan. Iya, Kita ubah jadi match parent. Kalau enggak di drop down kayak gini. Enggak deh. Ketik aja match underscore parent. ya Kak, udah. Udah ya? Oke, kita lanjut aja ya. Setelah udah match parent nih, ukurannya udah sesuai dengan lebar dari layar. Kemudian di sini kita ada 4 anchor. Ini namanya anchor point. Sebut aja ini anchor point. Nah, anchor point ini kita hubungkan ke atas. Kanan juga. Ke kanan. Oke, nggak bisa. Kanan, kalau kanan kayak gini diklik 2 kali aja, tes biar dia terhubung. Kemudian setelah kayak gini, di sini ini udah dihubungkan kan ya, yang atas kanan kiri udah dihubungin. Terus di sini kita kasih jarak misalkan 30 dp. Kita kasih jarak 30.
enter. Nah, dia bakal kasih jarak 30 dpi. Atau enggak kita kasih jarak 40 deh. 40 enter. Kita ubah jadi 40 atasnya. Udah diubah teman-teman? Bisa nggak? Di sini ada constraint widget. Sini kita bisa ganti ke 40 supaya dia ngasih jarak. Setelah diubah ke 40, ini bisa kita hapus nih. Hello world ini kita hapus aja, kita klik. Habis itu pencet tombol delete di keyboard. Nah, kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan text view. Text view angka 0. Jadi text view ini teks aja, teks gitu. Setelah itu anchor point yang di atas ini kita hubungkan ke anchor point button yang bawah kayak gini. Terus kita kasih jarak misalkan 30 dpi. 30. Kita kasih jarak 30. Oke, masih kurang 40 lah. Nah, kayak gini. Udah bisa? Yang lain gimana teman-teman? Kayak gini bisa nggak? Udah dibuat kayak gini nggak? Ada kendala nggak? Masih loading. Kak, Ya, cara itu tadi yang text view-nya teksnya diganti nggak ini? text view yang tadi yang defaultnya kan udah ada text view tuh, pakai itu juga boleh, cuman bisa juga bikin baru di drag and drop aja dari sini. Maksudnya kan kalau di drag kan tulisannya text view gitu kan, diganti jadi 0 nggak itu? Iya, Kecil nanti banget soalnya. oh bisa nanti diubah. Tapi udah dimasukin kemari kok. Ya udah. Terus yang anchor point yang atas ini dihubungkan ke atas, Ya, ke bawah button udah. udah. Nah, sekarang kita ubah tulisan text view itu jadi 0 kan. Caranya adalah di sini kita scroll ke bawah. Di sini di bagian common attributes. Nanti di sini kita ganti 0. Kita ganti 0. Kayak gini. Kita ganti 0. Nah, ini berubah jadi 0 sekarang, cuman kan kecil banget tuh. Udah diganti 0 belum, teman-teman? Text view yang tadi tuh kita ganti 0. Setelah itu kita ubah ukurannya. Cara mengubahnya ada di sini. Coba sebentar ya. Text size di mana text size? Nah, ini dia. Nah, sekarang kita ubah ukurannya jadi misalkan kita ubah. Cara ubahnya adalah kita ketik di sini di search bar ini, kita ketik text size. Nah, di sini akan ada text size di sini. Kita ganti jadi misalkan 34. Nah, kan jadi agak gedean dikit. Atau kurang gede bisa kita ganti jadi 60 misalkan. Nah, kayak gini gede. Kan? Udah diganti text size-nya, tahu caranya? Caranya adalah kita ke search bar ini kita ketik text size gitu, text size, S-nya besar, text size, habis itu kita ganti text size-nya jadi 60 sp. Setelah diganti, ini kita bisa lurusin posisinya, kan agak miring gitu ya. Kita lurusin aja posisinya kayak gini secara manual kayak gini. Nah, setelah kita ubah size-nya, kita juga hubungkan sisi kanan dan sisi kiri dari text view ini ke parent kayak gini. Nah, sekarang dia posisinya ada di tengah. Udah berhasil teman-teman kayak gitu, bikin kayak gini.
Ada kendala? Gimana dia? Ya kak, bentar ketinggalan di yang ngubah size-nya. Oh, ngubah size-nya. Diklik dulu text view-nya, habis itu di sini ada search bar nih. Ya, Ada search kan, kita ketik text size. Ini layarnya kelihatan kan ya? kelihatan tapi kecil banget kak. Kecil banget ya? Oh, sebentar. Kelihatan. Eh, Kalau di mid bisa di zoom itu. nih kan ada search bar nih di sini. Kelihatan kan sekarang Iya kelihatan. text size. Habis itu kita ganti ke 60 sp. Tapi sebelum ganti ini kita klik dulu ininya ya, jangan sampai ngeklik button gitu. Tapi diklik dulu text view-nya. Habis itu di sini bakal ada, bentar. Kan di sini ada attributes nih. Ada attributes. Nah, kita klik search, habis itu kita ketik text size. Text size. Oh, bentar. Oh, ada sih. Oh, belum diklik ini. Oke, diklik dulu. Nah, sip. Baru bisa text size kan. Klik dulu. Text size. Nah, sip. Kita ganti jadi 60. Gimana, udah bisa? Iya kak bisa. Udah ya. Udah diganti ukurannya jadi 60 sp. Nah, berikutnya sekarang kita tambah tombol baru. Kita drag and drop tombolnya di sini. Set kayak gini. Udah diganti, udah di drag and drop tombolnya di bawah 0, di bawah 0. Setelah kita drag and drop, kita ganti propertinya kayak tadi. Ini dihapus dulu. Kita ganti dia lebarnya match parent kan. Sekarang kita ganti lebarnya match parent. Oke, teman-teman lihat di sini. Sini kan ada, kita klik tombolnya dulu, kita klik tombolnya. Habis itu di sini ada layout width, property layout width kita ganti jadi match_parent. Sebentar deh, ini resolusinya terlalu kecil ya. Display settings. Sekarang lebih kelihatan nggak tanpa pakai magnifier ini? Kelihatan kan ya? Lebih kelihatan lah ya daripada yang tadi ya. Kelihatan, tapi layar itunya jadi kecil. Iya, tapi lebih kelihatan daripada tadi kan kecil tuh katanya. Sekarang Tulis kelihatan. teksnya. Hah? UI. Iya, UI-nya teksnya lebih gede. Iya, ya lebih. Cuman pixelnya nggak tajam lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan dulu. Ini udah di match parentin teman-teman, udah diganti propertinya, layout width-nya. Kan layout width. Kita klik tombol buttonnya, habis itu di sini ada layout width. Kita ganti jadi match parent. Nanti hasilnya kayak gini. Setelah itu anchor point yang ada di atas ini kita hubungkan ke anchor point yang ada di 0, di bagian bawah 0 kayak gini. Habis itu kita kasih jarak 40 juga. Kita kasih jarak 40 kayak gini. Bisa nggak teman-teman? Bisa ya? Bikin tombol kayak tadi di atas. Sini kita drag and drop tadi. Dari ulang deh. Drag and drop buttonnya. Habis itu kita ubah property layout width-nya jadi match parent. Match parent. Nah, match parent kayak gini. Habis itu anchor point yang atas ini kita hubungkan ke bawah text view. Setelah itu kita kasih jarak 40. Bisa nggak? Setelah itu kalau udah bisa, gimana, udah bisa belum? Salah. Coba Dea, bisa nggak Dea? Bisa kok kak.
Saya. Yang lain gimana? Masih loading. Oke. Lagi menyelesaikan bentar lagi. Ya, Nanti apa? Ini Rahma gimana Rahma? Downloadnya belum kelar juga kak, jadi dari tadi baru Oh. ngeliatin doang aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti udah langsung dicoba ya setelah nonton videonya. Oke kak. Nah kan ini udah nih. Udah kayak gini kan udah oke lah. Terus sekarang kita klik tombol ini, klik tombol yang paling pertama, kita ubah. Ini kan tulisannya button, kita ubah jadi tambah. Caranya adalah di sini kita ketik di search ini, search bar ini, kita ketik teks. Nah, di sini akan ada teks ya kan, ada property text. Kita ganti property text ini nilainya jadi tambah. Kan berubah dia tuh kan. Setelah itu kita ubah juga button yang kedua, kita ubah di bagian teks ini, kita ubah jadi kurang. Gimana, udah diganti? Ini kita ganti tambah, yang button pertama kita ganti teksnya tambah. Cara gantinya adalah kita klik dulu tambahnya, kita klik dulu tombol pertamanya, habis itu kita search di sini, kita search atribut teks. Nanti akan muncul atribut teks di sini, kita ubah yang tadinya button kayak gini, yang tadinya button kita ganti jadi tambah. Habis itu enter. Sama kayak gini, ini misalkan kita klik dulu tombol tombol keduanya, habis itu di sini kita cari property text. Sini kita ubah nilainya jadi kurang. Oke, lanjut ya. Bisa ya? Lanjut. Lanjut. Oke. Dea gimana Dea? Iya kak, udah kak. Udah ya? Oke. Sekarang kita klik tombol yang pertama tadi. Di sini ada properti yang namanya ID. Nah ini dia ID. Sini ada namanya properti ID. Kita ganti ID-nya jadi btn. Kita ganti propertinya jadi btn_add. Enter. Rename ID resource button and its usage too. Oke. Sip. Kita ganti jadi btn_add. Property ID-nya kita ganti. Habis itu di button kedua ini kita ganti juga ID-nya. Kita search dulu ID gitu, ID. Nah, di sini akan muncul ID di sini. Kita ganti ID-nya jadi btn kurang. Enter. Habis itu di sini akan ada dialog klik refactor. Kayak gini. Setelah diganti ID-nya, jadi ID-nya ini digunakan buat nanti kita hubungin ke Java. Jadi ini tombol-tombol ini bisa kita pakai buat nanti di Java. Terus text view-nya juga kita ganti ID-nya. Kita ganti ID dari text view-nya. Kan ID-nya text view, kita ganti jadi ID-nya TV_hasil gitu. Habis itu ada dialog, sini kita pencet refactor. Nah, sekarang masing-masing dari komponen ini udah memiliki ID yang nantinya bakal kita pakai di Java. Gimana? Udah diganti ID-nya? Sudah kak. Udah, oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah Langkah berikutnya adalah sekarang kita masuk ke Java. Teman-teman silakan dibuka main activity.java-nya. Lokasinya ada di app. Terus nama package, ini namanya nama package ya. com.xcsl my first app. Kita buka package-nya. Nah, di sini ada main activity, kita buka. Di sini akan buka pemrograman Java. Oke. Sebelumnya ada yang
udah ada yang sering pakai pemrograman gitu nggak, Java atau nggak apa gitu? Udah pada belajar kan teman-teman? Untuk Udah. belajar udah pernah Kak, cuman kalau Pernah. saya jarang ini sih praktek. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang di sini kan perintahnya selanjutnya buka main activity lalu deklarasikan variabel sebagai berikut. Nah sekarang kita bakal buat variabel seperti ini. Kita buat dulu variabelnya, kita bisa copy paste aja atau diketik aja nggak apa-apa. Kita buat variabel button misalkan. Jadi variabel itu udah tahu kan variabel di pemrograman apa itu maksudnya apa? Ya, Ya. Oh udah tahu ya. Oke. Nah kan variabel itu kan dia bisa nyimpen tipe data integer, bisa nyimpen float, bisa nyimpen string, ya kan? Ini kan string, ini kan string nih. Kalau ini string, kalau ini integer, misalkan 1 2 3 itu kan integer, floating point, dan juga objek. Nah, jadi dia bisa nyimpan objek juga. Nah, ini kita bakal bikin variabel yang menyimpan objek button, objek text view, dan objek button juga nih kan. Kita buat variabelnya sekarang. Caranya adalah kita private button. Nah, ini objek button. Terus kita kasih nama variabelnya btn add. Terus titik koma. Kemudian kita buat lagi objek button juga. Kemudian button subtract atau button kurang aja lah. Yang kurang ini button tambah aja. Button tambah dan button kurang. Kemudian kita buat objek text view. Terus itu TV hasil. Kayak gini. Atau teman-teman bisa copy paste aja. Atau enggak, tapi namanya button tambah button kurang TV hasil aja ya. Biar lebih jelas gitu. Kemudian kita simpan nilai integer di dalam variabel namanya count. Kita simpan 0. Oke. Nah, di sini variabel ini yang nantinya kita pakai buat ngontrol ini. Kan ada dua button sama satu text view ya kan. Ada dua button sama satu text view. Nah, nanti dengan variabel ini kita bisa melakukan penambahan, melakukan pengurangan, dan menampilkan hasilnya pakai objek ini. Nah, berikutnya setelah kita deklarasiin variabel, setelah dideklarasi itu kita perlu menginisialisasi atau mengisi nilai di variabel tersebut. Nah, kalau ini kan udah diisi nilainya 0. Tapi kalau variabel ini tiga-tiganya ini belum diisi nih nilainya. Nah, sekarang kita bakal coba isi. Kita panggil variabelnya button tambah sama dengan kita ketik find view by id, kemudian kita ketik r.id.btn_add, terus titik koma. Nah, ini sekarang nilai di button di btn tambah ini udah ada nilainya, udah kita inisialisasi, udah kita isi nilainya. Nah, sekarang kita isi juga nilai untuk button kurang sama dengan find view by id. Maksudnya find view by id apa? Maksudnya cari view dengan id yang kita taruh id-nya di sini. Cari view dengan id button add, ya kan? Kan sini kan id-nya tadi apa? Button underscore add kan? Tadi kita ngasih id button underscore add. Jadi perintah ini mencari button dengan id button add gitu. Nah, sekarang button kurang, kita cari id dengan button kurang, kemudian masukin ke variabel btn kurang gitu. Button underscore kurang kayak gini. Nah, kemudian text view juga. TV hasil sama dengan find view by id. Kira-kira apa id-nya tadi text view? ID-nya tadi apa sih? ID dari text view TV hasil? Ada yang tahu ID-nya? TV underscore hasil ya. TV underscore hasil. Sip. Kayak gini. Habis itu titik koma. Nah,
Ini kan semuanya variabel udah terisi nilainya. Sekarang tinggal kita pakai. Nah, bagaimana si button tambah ini bisa merespon klik? Saat kita klik dia akan muncul penambahan nilai gitu. Terus kalau hasil pengurangan nilai, habis itu menampilkan hasil ya di TV hasil. Ya caranya adalah di sini kita perlu yang namanya mengimplementasi interface yang namanya onClick listener. Caranya adalah di sini di akhir dari app activity ini akhirnya di akhir barisnya kita ketik spasi dulu, kita ketik implements kayak gitu, pakai S, implements. Habis itu kita ketik view dot on click listener kayak gini, ya kan? Ini kan awalnya kayak gini nih main activity-nya. Di akhir baris app compat activity kita spasi, terus kita ketik implements. Kemudian di sini implements view dot on click listener. On click listener. Setelah itu kan bakal ada underline warna merah nih ya. Nah, teman-teman udah diketik view implements-nya? Udah diimplementasi ini? Yang ini? Udah Kak, udah. Udah ya. Nah, sekarang kan nanti muncul underline merah kan? Nah, ini kita caranya supaya underline merah ini hilang. Kita kita pencet Alt Enter. Kemudian di sini ada dua pilihan. Kita pilih implement methods. Implement methods, kita pilih implement methods. Kemudian di sini ada method yang namanya onClick. Nah, kita klik OK. Nah, ini kan bakal muncul metode baru. Jadi metode itu sebenarnya blok kode aja ya, blok kode. Ini kan method onCreate, di sini namanya method onClick. Jadi di dalam method onClick terdapat banyak kode di dalamnya. Jadi dia kayak hanya blok kode aja nih, blok. Udah di-implement tadi onClick-nya supaya Sudah, muncul Kak. method onClick. Oke. Lanjut, setelah itu kan muncul metode baru. Nah, di sini onClick listener berguna untuk mendeteksi klik pada button dengan memberikan sebuah metode bernama onClick. Kan? Untuk untuk menghandle respon dari user ngeklik button gitu. Sekarang kita perlu meregistrasi button add dan button subtract menggunakan set onClick listener. Nah, supaya button tambah sama button kurang ini bisa merespon klik dari user, kita perlu meregistrasinya dulu ke hardware-nya. Kita perlu registrasi supaya nanti bisa dideteksi tombolnya. Caranya adalah kita panggil variabel buttonnya. Misalkan di sini button tambah gitu, kita panggil variabelnya, kemudian kita beri dia titik set onClick listener. OnClick listener, kemudian di dalam parameternya ini kita kasih this kayak gini. Terus kan ada dua tombol nih. Sekarang button kurang kan. Nah, sekarang kita registrasiin juga button kurangnya. Button kurang dot set onClick listener. Kemudian isi parameternya dengan this. Nah, ini artinya button tambah dan kurang udah siap dipakai gitu. Udah diregistrasiin buttonnya menggunakan set onClick listener, teman-teman. Set onClick listener, kemudian isi parameternya dengan this. Gimana? Udah Kak. Udah ya? Oke, set onClick listener. Ada yang merah-merah nggak tulisannya? Nggak kayak di layar kayak gini kan? Mungkin ada yang merah gitu, kayak misalkan button atau nggak text view-nya. Kak, Ya, yang view on click listener itu gimana tadi? nih. Yang bikin itunya Ini kan tadi kan, button. ya, sebentar. Tadi kan kayak gini. Coba activity-nya kan kayak gini nih. Tadinya kan nggak ada implement. Kamu tambahin ini aja nih, implements view dot on click listener nih di sini. Iya, terus? Tambahin udah, terus ada underline merah nggak? Iya, yang di view-nya itu.
Oh, di view-nya doang warna merah atau Mm-mm. maksudnya kayak gini? Kayak gini, view-nya merah. Iya, gitu. Itu berarti pencet Alt Enter aja buat diimport. Alt Enter, terus import class. Masih merah nggak? Udah. Udah ada method on click ini nggak? Ntar. Belum. Belum, oke. Berarti sekarang lagi underline merah nih. Udah nggak merah. Udah nggak merah? Oh, oke. Coba bisa dilihat nggak? Share screen deh, coba. Bentar ya, gue pengen lihat. Oh ya, itu ada underline merah kan? Lu lu coba ke enggak, itu biarin. Itu di bawah main activity tuh ada underline merah. Ya, coba di ke main activity terus di alt enter deh. Klik main Nih. activity-nya, terus alt enter. Implement methods, ya itu, pilih. Habis itu oke. Nah, Ya. sip. Udah, oke, kita Itu lanjut. aja kan? Terus Ya. terus perlu diregistrasi juga tuh button add-nya. Tahu nggak caranya? Belum tadi. Coba Enggak. dipanggil variabel button add-nya. Button add-nya dipanggil variabelnya, ya tuh di bawah. Nah, terus enggak. Terus titik set on click listener. Terus this, masukin this. Nah, itu lakuin ke button sub juga. Set on click listener this. Oke, udah kita lanjut lagi. Coba di Oke, kan kayak gini kan tampilannya. Udah selesai kayak gini. Berikutnya kita tambahkan kode di dalam onClick. Nah, sekarang kan button tambah sama button kurang ini udah siap kita pakai. Sekarang kita bakal coba pakai di dalam method onClick. Nah, kita pakai perintah switch atau enggak pakai if deh, pakai switch aja deh, switch. Kita panggil object view ini kan di dalam parameter method onClick ini ada object view, ada variabel v. Kita panggil variabel tersebut, kita panggil variabel v-nya dalam sini. Kita panggil variabel v-nya, kemudian dot get id. Ini supaya kita supaya mendapatkan id yang saat user pencet, id-nya bakal masuk ke dalam switch ini. Nah, terus teman-teman ketik r.id button add misalkan. Jadi kayak gini, kira-kira kayak gini. Jika id yang ditekan oleh user adalah id r.button._add, maka tambahkan nilai di variable count. Ini kan variable countnya 0 ya. Kita tambah nilainya jadi 1. Caranya adalah dengan panggil variable count terus plus. Ini plus ini perintah buat nambahin nilai 1 gitu. Habis itu titik koma kayak gini. Setelah ditambahin nilai countnya, kita tampilkan ke dalam TV result. Caranya kita panggil TV hasilnya. TV hasil, habis itu set text kayak gini. Habis itu kita masukin count. Kayak gini. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nih, jika ID-nya yang dipencet oleh user adalah adalah button_add, maka tambahkan nilai hitungnya. Kemudian tampilkan nilai tersebut ke dalam TV hasil. Nah, text view ini hanya menerima string. Kan kalau count ini kan tipenya integer ya. Supaya bisa ditampilin ke text view, kita perlu konversiin dulu integer ini ke dalam string. Caranya adalah kita panggil objek integer. Habis itu kita panggil method toString. Di sini baru kita taruh variable count kayak gini.
Nah, baru bisa dia ditampilin ke dalam text view. Setelah itu break. Kemudian gimana kasusnya kalau yang ditekan adalah tombol kurang? Oke, kita tambahin case baru. Jika ID yang ditekan oleh user adalah ID tombol kurang, maka kurangi nilainya. Ini ngurangin 1 nilai. Kemudian kita tampilkan hasilnya ke dalam TV hasil. Text. Kita ubah nilainya jadi string. Kayak gini. Nah, setelah ditambahkan nilainya kita break. Setelah ditampilkan kita break. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang nggak paham? Jadi metode onClick ini dia ngedeteksi klik dari user. Dalam kasus ini misalkan button add ya. Kalau misalkan button add diklik, tambahkan nilai di variable count. Ini kan variable count-nya masih 0. Setelah user klik dia bakal nambah 1, terus diklik lagi bakal nambah 2, diklik lagi nambah 3. Habis itu udah bertambah nih nilainya, terus bertambah. Kemudian tampilkan ke dalam nilai tersebut, tampilkan ke dalam TV hasil. Terus kalau misalkan kasusnya tombol kurang yang ditekan, maka kurangi nilainya, misalkan dari 10 jadi 9, terus ditekan lagi jadi 8 dan seterusnya. Setelah itu variabel tersebut masukkan nilai tampilkan ke dalam text view atau ke TV hasil. Nah, kita coba gua running ya. Berhasil nggak? Nah ya kan, misalkan gue tambah, nah dia kan nambah nilainya kan, kurang, tambah, kurang, kayak gitu. Gimana? Kak, ini Ya, kok count-nya merah? oh count-nya merah, sebentar. Coba gue lihat share screen-nya, boleh? Bentar. 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 Oke, count-nya merah. Oh itu variabel count-nya belum dibuat. Ya. Variabelnya belum dibuat, variable count-nya. Coba ke paling atas tuh yang di bawah text private. Coba di situ. Di dalam situ. Lu ketik private. Count. Ya private. Enggak, private abis itu tipe datanya integer, int. Count sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, coba sekarang di running deh. Ini pakai emulator atau pakai HP nih runningnya? Oh, Gimana? belum pernah. Belum pernah. Tapi teman-teman Iya. sebelumnya udah pernah praktikum MCS belum? Belum. Oh, Belum. ya? Masih tingkat 2 itu. Oh, tingkat 2 ya. Oh, coba Prayogi boleh dipakai tuh HP-nya dicolokin coba. HP Android. Bentar. Cari kabel dulu. Coba kita lihat di sini ya kan. Kalau misalkan tombol tambah ditekan. Gimana tadi? Udah diambil HP-nya? Ya. Udah, sebentar. Masih belum sana. Udah dicolok? USB. Bentar. Nggak ke connect USB-nya. Mau nanya bang, itu yang lu tampilin itu emulator ya? Iya emulator. Itu built-in dari Android Studio-nya apa download lagi? Built-in dari Android Studio. Kayaknya gua udah download. Kalau misalnya nampilin emulator gimana? Nampilin emulator tinggal diklik. Di sini ada pilihan nih.
Udah ada pilihannya belum di sini? Misalkan emulator pixel gitu. Ada pilihannya nggak Di mana tuh? di sini? Gua selesain dulu yang dari Oh, tadi. ini kan di bagian sini kan, ini buat ngerunning app-nya ada di sini nih. Kelihatan nggak? Di layar gua belum Masih selesai. Yogi masih. Coba bentar. Gua share screen dulu ya. Gue lupa gue belum share screen. Oke, cara running emulatornya adalah udah kelihatan share screen gua? Ya Udah ada. ya. Nah, di sini kan di sini tempat Hmm. device yang bisa kita running di sini. Oh iya Ya ada. kan? Nah, di sini ada emulator gue nih, Pixel 3a. Cara runningnya udah klik play aja di sini. Sekarang gue misalkan pengen nambah HP di device real. Sekarang gue pengen nambah device real di sini. Kayak gini. Bentar. Bentar lagi. Oke. Nah, ini kan ada Google Pixel 3. Ini HP gue. Ini emulator. Kalau misalkan gue pengen running di HP gue, pilih aja Google Pixel. Misalkan pilih aja HP lu, misalkan di sini HP lu Samsung gitu. Pilih aja Samsung. Tapi kalau pengen running emulator, pilih aja emulatornya di sini. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak ada emulator, nggak ada device di sini, nggak ada emulatornya, bisa download emulatornya. Caranya ada di tools. Sebentar. Nah, di sini AVD Manager, di sini AVD Manager. Kalau teman-teman pengen pakai emulator, download di AVD Manager ini, tools AVD Manager. Habis itu diklik create virtual device. Nah, di sini teman-teman bisa pilih HP-nya. Ada Nexus, ada Pixel nih, HP Google semua nih. Misalkan Pixel 2, next. Nah, di sini pilih OS-nya. Pilih OS-nya, misalkan OS Oreo gitu. Download OS-nya, habis itu nanti diinstal sendiri kayak gitu. Tapi Rifan udah ada emulatornya belum? Belum punya emulator ya? Apa maksudnya udah download emulatornya belum? Udah download Oh, lagi udah. ini yang ada 4 XL gitu-gitulah. Oh iya. Tapi apa tadi SDK-nya udah ke-download tuh? Kayaknya udah nih. Udah ya. Oh, kayak gitu. Ya udah, bisa ikut. Apa tadi Prayogi gimana? Udah bisa? Udah dikonekin enggak. ke HP-nya? Enggak Coba ke di detect. share screen lagi deh. Oh, nggak kedetek ya? Coba. Menu debugnya dulu. Coba Yogi, lu tahu developer option nggak di Android? Ya itu yang ketik yang dipencet 7 kali itu nggak salah ya. Iya, coba deh lu ke situ, terus di situ bakal ada namanya USB debugging, di enable USB debuggingnya. Tuh. Udah di on USB debuggingnya. Udah. Sekarang konekin lagi tuh, konekin ulang aja device-nya. Terus habis itu Kalau udah di USB debugging, coba balik lagi ke Android Studio-nya. Terus di situ udah ada pilihan HP lu belum? download. Waduh, download lagi 1 GB. Kayaknya pakai HP aja nih. Kenapa? Ternyata belum di-download. Oh, emulatornya belum? Iya, ada apanya kayak Android buat ke Play Store kayak gitu. Ya udah, saya ngikutin yang tadi aja yang debug. Dibagi nggak ada. Nggak ada. Bentar, ada nih. Udah ada device-nya di Android Studio lo? Nah, ada. Ya. Coba lihat share screen-nya. Gue pengen lihat. Oh ya, sip. Coba di running deh. Ini kan? Ya. Nah, sip. Itu kan ada prosesnya tuh, Gradle build processing di bawah. Tungguin aja. Invalid build tools. Harus coba remove and install, coba back. Coba running lagi dah.
Oh gitu. Tapi tadi pas di connect tuh biasanya ada dialog tuh. Boleh running ke HP lu atau belum? Lu accept nggak tuh di HP-nya? Ya, udah. Udah ya. Coba gue cari aja di Google dah. Ini. Iya udah itu coba diklik aja coba itu linknya. Terus lu coba cari permasalahannya di mana. Di center server mantan. G center. Ini cobain cara yang ada di Google nih, gua kasih linknya. Itu ikutin aja. Oh ini, coba lu ke ini deh. Di Android Studio coba ke Gradle. Oh udah, tuh coba. Coba lu ke Gradle build deh. Gimana? Di project itu bagian file projectnya. File project. Bukan. Nah iya itu. Terus di situ ada Gradle script di bawah. Terus yang paling atas build.gradle yang paling atas. Nih. Ya. Klik 2 kali. Nah, di situ itu G center, ada G center nggak di situ? G center. Ada. Mana? Oh, G center itu dihapus aja coba. G centernya dihapus. Nah, coba di running lagi. Nah, itu sync now dulu, sync now. Itu ada dialog di atas sync now ya itu. Itu di bawah Google Maven kan ya? Ya, Maven Central. Maven Central. Nah, udah di sync, coba dijalanin lagi aplikasinya dah. Bisa nggak? Masa nggak bisa ya? Remove yang lagi. Coba ke build.gradle yang satu lagi. Yang tadi Maven Central kan ya? Coba balik lagi ke situ. Repositories, project. Baru udah Maven Central ya. Ya udah nanti lu coba-coba lagi aja ya. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Cuman itu coba deh cari di permasalahan di Google, nanti gue coba bantu. Kalau misalkan masih nggak bisa, emulator bisa jadi pilihan. Oke, lanjut ya. Ya. Ada yang berhasil running nggak? Dia udah coba running belum? Rahma? Nggak bisa Kak di HP, jadi harus download emulatornya dulu. Oh, coba di yang USB debugging itu kamu tahu nggak caranya? Kalau HP-nya iPhone bisa Kak? iPhone nggak bisa. Oh, oke. Ya udah. Nanti coba pakai emulator ya. Oke, kita lanjut aja deh. Yang penting codingannya udah sama ya. Kita codingannya udah sama, kita lanjut. Oke. Nah, kan tadi udah berhasil running di sini. Tambah kurang bisa. Ini sini sebenarnya ada codingan tambahan ya. Jika countnya nilainya kurang dari 0, maka nilai countnya jadi 0 aja gitu. Contoh ya, kita pakai codingan ini. Nah, kayak gini, di running lagi. Tambah, kurang. Nah, dia tetap akan 0. Kalau nilai kurang dari 0, dia bakal tetap 0. Kalau tadi kan minus. Oke, itu aja sih.
Kita lanjut. Ini on save instant state. Ini kayaknya nggak perlu, bakal gue hapus sih. On save instant state. Nah sekarang kita lanjut ke intent. Tadi kan di sini ada konsep namanya intent, ya kan? Jadi intent ini dia digunakan untuk melakukan perpindahan activity. Ini activity pertama. Cara kita pindah ke activity yang lain itu kita menggunakan yang namanya intent. Oke. Sekarang teman-teman bisa buat activity baru. Teman-teman silakan buat activity baru, file, new, activity di sini. Terus kemudian di sini pilih empty activity. Kita pilih empty activity. Kita kan kita ceritanya pengen ngelakuin perpindahan activity nih. Sebelum kita melakukan perpindahan activity kan kita perlu buat activity baru dulu. Ya caranya adalah file, new, activity, empty activity. Nah di sini kita ganti nama activity-nya menjadi new activity. Kemudian layout name-nya jadi activity underscore new, language-nya Java. Habis itu finish. Setelah terbuat activity barunya, kita masuk ke layout-nya. Layout-nya itu activity underscore new. Di dalam sini, di activity underscore new ini kita ganti text view-nya menjadi hello from new activity. Oke, sini nggak ada text view ya. Di sini nggak ada text view, berarti kita tambahkan text view-nya. Di sini kita drag and drop text view. Kita drag and drop. Habis itu kita hubungkan anchor point-nya atas bawah biar dia posisinya di tengah, kanan dan kiri. Nah, di sini kita ubah teksnya menjadi hello from new activity gitu. Text hello from new activity kayak gini. Sip. Nah kayak gini. Bisa nggak teman-teman? Buat activity barunya udah, namanya new activity. Terus teman-teman ke bagian layoutnya dan ubah text view-nya atau tambahkan text view di sini, isinya hello from new activity. Udah? Oke, kita lanjut. Gimana? Siapa namanya tadi? Dea, gimana Dea? Bisa? Bisa Kak. Oke. Setelah kita buat layoutnya kayak gini, kita balik lagi ke activity yang lama. Main activity, kita balik lagi ke main activity. Terus kita tambahkan tombol baru di dalam layoutnya. Di sini. Tombol yang nantinya buat ngelakuin perpindahan activity. Nah. Sini kita tambahkan tombol baru. Nah ini kita nggak usah match parent, biarin aja dia wrap content, properti lebarnya. Dan sini seperti biasa kita hubungkan lagi ke bagian bawah seperti ini. Kemudian kita kasih jarak, misalkan 40. Kita kasih jarak 40. Terus anchor point kanan kirinya juga dihubungkan seperti ini. Terus kita ganti teksnya menjadi pindah activity. Kayak gini, enter. Pindah activity. Setelah diubah teksnya, kita ganti ID-nya. Udah coba diubah dulu deh teksnya. Udah berhasil belum? Kalau udah bilang. Udah Kak. Udah, oke. Lanjut. Setelah kita ubah teks di buttonnya, kita ganti ID-nya. Ini kan ID-nya button 4, kita ganti ID-nya jadi button move activity. Enter, kemudian sini ada dialog, kita klik refactor. Seperti itu.
Selanjutnya kita tambahkan lagi, enggak, itu aja dulu. Oke, lanjut. Setelah itu kita pindah ke main activity.java. Kita pindah ke Java lagi di main activity-nya. Kemudian kita tambahkan tombol baru di dalam onClick. Dalam kasus ini tombolnya adalah ID dengan ID btn underscore move activity, ya kan. Jangan lupa titik 2-nya di sini, titik 2. Nah, setelah kita tambahkan ID-nya di dalam onClick, di dalam switch case, kemudian kita menggunakan objek yang namanya intent. Nah, kita buat objek baru namanya intent kayak gini. Kita beri nama variabelnya menjadi intent, nama objeknya menjadi intent. Kemudian di sini kita ketik new intent. Nah, di sini di dalam intent itu ada dua parameter, yaitu parameter di mana activity ini asal activity, kemudian activity yang bakal dituju. Contohnya di sini misalkan asal activity-nya kan main activity ya. Main activity.java. Main activity.this. Kemudian tujuannya adalah kita pengen pindah ke new activity.java, new activity.class. Kayak gini. Kita buat kita definisin dulu tombol barunya di dalam onClick, kemudian di dalam apabila dia pencet button move activity, maka kita akan melakukan perpindahan activity menggunakan intent. Ini dia intentnya, dengan mendefinisikan lokasi di mana dia berasal, kemudian lokasi tujuan kita gitu. Tujuan kita adalah new activity. Nah, setelah dibuat objeknya, kita gunakan objeknya menggunakan start activity. Terus kita masukin objek intentnya ke dalam parameter start activity kayak gini. Nah, setelah itu break. Sekarang gue coba jalanin aplikasinya. Sekarang pindah activity. Oke, sebentar. Oh iya, sebelum didefinisin dulu kita perlu registrasi dulu. Kita tambahin variabel baru, button move activity kayak gini, ya kan? Setelah itu kita inisialisasi variabelnya menggunakan find view by id our.id.button move activity. Kemudian kita registrasi menggunakan set on click listener, button move activity dot set on click listener this. Nah, itu kan tadi kan nggak bisa tuh karena kita belum definisiin variabelnya, sama belum kita registrasi pakai set on click listener, makanya dia nggak bisa. Nah, sekarang harusnya sudah bisa. Kita coba pindah activity. Nah, dia berhasil kayak gitu. Kan sini buka kelas main activity, deklarasikan variabel baru sebagai berikut. Sini kita deklarasiin variabelnya, kemudian kita masukin nilai variabelnya ke dalam menggunakan find view by id, kemudian kita registrasi variabel tersebut supaya bisa dideteksi kliknya. Kemudian kita proses klik tersebut di dalam metode onClick. Nah, di sini menggunakan intent. Kemudian break. Ada yang udah berhasil belum? Apa masih ketik? Kayak gini codingannya buat pindah ke activity. Tapi jangan lupa buat variabel baru dulu buat tombol tersebut. Kayak gini. Ini kan tombol barunya nih. Button move activity. Habis kita deklarasiin variabelnya, kita isi nilainya menggunakan find view by id, terus kita definisiin kita beri ID yang ingin dituju, kemudian kita registrasi tombol tersebut, kita registrasi, kemudian setelah diregistrasi baru kita gunakan tombol tersebut di dalam metode onClick. Sampai sini ada yang bingung nggak? Apa gue kecepatan? Gimana? Ada yang error atau merah? Ini intentnya merah.
Apa? Intentnya merah. Intentnya merah. Nah, intent ini kan objek. Jadi kita perlu import objek itu dengan cara alt enter. Sama kayak text view tadi. Coba di alt enter bisa nggak? Oh udah, Coba, udah, bisa. udah. New activity-nya kalau misalkan error kita import juga. Kalau misalkan merah import juga ya. Ini kan kalau misalkan ini kan importnya alokasinya ada di sini nih. Kalau misalkan gue hilangin import intent ya, dia bakal merah kayak gini. Karena kita belum import. Karena dia intent ini bukan berasal dari file ini, tapi dari file yang luar. Di sini dia. Nah, ini dia intent. Ini isi dari intent. Supaya kita bisa pakai fungsionalitas yang ada di intent ini, kita perlu import dulu. Ya, di sini import Android content intent. Misalkan nah, button ini kan juga objek. Jadi kita perlu import objek tersebut karena objek itu ada di luar dari project kita. Misalkan kita delete nih objek button. Nah, kan dia akan merah karena ini bukan berasal dari sini gitu objeknya, tapi dari luar. Supaya kita bisa pakai objeknya dalam proyek kita perlu namanya import. Dengan cara alt enter import sendiri nanti. Nah, button itu codingannya kayak gini. Di dalam button tuh ada codingan kayak gini. Nah, ini ada fungsionalitas di dalam button. Supaya kita bisa gunakan buttonnya, kita perlu yang namanya import kayak gini di dalam project kita. Oke. Gimana, ada error lagi nggak? Aman, aman. Aman ya? Sebentar. Kita lanjut. Nah, ini disebut dengan intent explicit. Oke, coba gua balik lagi ke atas ya. Nah, jadi si intent ini ada dua jenis nih. Ada intent explicit sama intent implicit. Nah, yang barusan kita lakuin namanya intent explicit. Nah, maksudnya apa? Dia digunakan untuk memulai komponen di dalam aplikasi seperti activity. Nah, dia memulai activity baru gitu. Tapi di dalam aplikasi kita juga. Berbeda dengan implicit. Dia memulai komponen di luar aplikasi. Kayak misalkan kita buka kamera atau buka map atau buka browser. Nah, itu namanya intent implicit. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin yang namanya intent implicit. Nah, ini namanya intent explicit. Sekarang kita bakal ngelakuin yang namanya intent implicit. Seperti biasa, kita tambahkan tombol baru di dalam main activity underscore main. Kita tambahkan tombol baru. Kita tambahkan tombol baru kayak gini. Seperti biasa, bagian sisi kanan dan kirinya dihubungkan ke parent, ke layar. Kemudian sisi atasnya, anchor atasnya kita hubungkan ke bawah, ke atas juga, kita hubungkan kayak gini. Kemudian kita kasih jarak. Di sini kita kasih jarak 40 gitu. Nah, kayak gini. Habis itu kita ubah teksnya jadi pindah browser gitu. Pindah ke browser. Kayak gini. Pindah ke browser. Udah masukin tombol baru. Setelah dimasukin tombol baru, diubah teksnya, habis itu kita ganti ID-nya. Jadi button move to browser. Kayak gitu. Move to browser. Gimana teman-teman? Ada yang kendala? Gue sebenarnya ngeliatin cuman ketinggalan bang, jadi takutnya ketinggalan, mendingin diliatin aja dulu. Oh, Soalnya awal bang dari ganti tambah udah selesai download, soalnya baru selesai, terus kan tadi ngoding juga biar nggak ketinggalan, jadi gue merhatiin dulu gitu. Dan tadi oh, berarti gue kecepatan nih. ya nggak apa-apa, orang ntar juga gue ulang lagi. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kan gue record juga. Oh ya, sip. Ya udah kalau gitu kita bisa lanjut berarti nih ya.
Iya. Oke, ini ada button pindah ke browser. Nah, kita udah ganti ID-nya. Kemudian kita ganti teksnya tadi, teksnya. Dia masih ngikutin nggak dia? Masih Kak. Masih ya. Tombol barunya udah dimasukin belum? Udah. Udah. Oke, sip. Teksnya udah diganti pindah browser, ID-nya juga udah diganti. Belum ya? ID-nya ID-nya ganti kita apa? ganti juga. Nih, kita ketik ID. Nah, di sini ID-nya bebas. Tapi di sini kita coba button move browser gitu aja deh. Button move browser gitu. Terus dialog defactor kayak gini. Nah, setelah itu ini sekarang kita bakal pakai button pindah ke browsernya di dalam Java. Kita tambahkan tombol tersebut di dalam method onClick. Jika tombol yang diklik adalah button move browser, maka pindah ke browser. Kita melakukan pindah ke browser. Oke, menggunakan intent. Coba kita lihat caranya di sini. Nah, ini dia. Kan. Oke, sebelum kita melakukan pindah ke browser, kita perlu dulu namanya definisiin dulu variabelnya. Kita tambahkan variabel baru, button move browser. Habis itu di sini find view by ID. Button move browser sama dengan find view by ID r.id.button move browser. Habis itu jangan lupa diregistrasi tombolnya button move browser.set onClick listener. This. Ya, setelah itu baru di dalam onClicknya kita proses tombolnya untuk pindah ke browser. Caranya adalah seperti ini. Intent ke browser gitu. Intent ke browser sama dengan new intent. Kemudian kita definisiin actionnya. Kita mau pindah action view menggunakan action view. Kemudian di sini parse. Nah, sini kita misalkan pengen ke google.com. Kita pengen pindah ke google.com. Kita copy aja alamatnya. Ini ada di nomor 12. Teman-teman bisa ke nomor 12, codingannya ada di situ. Bisa di copy alamat Google-nya. Alamat Google-nya di copy. Kemudian di sini jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian kita mulai perpindahan activity tersebut dengan start activity. Berarti intent ke browser. Kayak gini. Oke. Kemudian jangan lupa break. Ini statement break itu wajib ya setiap kita berperintah dalam case. Setelah itu kita running kembali. Pindah ke browser, dia akan melakukan pindah ke browser. Nah, sekarang kita akan pindah ke Chrome. Nah, ini jadi ke Chrome kan. Nah, jadi ke google.com. Coba kita running lagi. Pindah ke browser google.com. Nah, kayak gini. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Jadi kalau misalkan kita nambahin tombol, jangan lupa kita perlu namanya deklarasiin variabelnya dulu. Kemudian kita isi nilainya menggunakan find view by ID. Kemudian kita set onClick listener kayak gini. Set onClick listener. Supaya dia bisa merespon onClick di dalam metode supaya dia bisa merespon klik di dalam metode onClick kayak gini. Terus kita proses menggunakan switch case ini. Apabila ID yang dipencet oleh user adalah misalkan button move activity, maka pindah ke activity baru menggunakan objek intent. Kemudian start activity gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? RID itu buat apa, Kak? Kenapa? RID RID kan nih. r.id.
R ini maksudnya bisa dibilang read kali ya, read. Kemudian ini kayak directory R gitu, tempat ID ini. Jadi ID ini dia disimpan di dalam r.id ini. Ini kita mengakses ID-nya di dalam file di dalam directory ID ini. Nih misalkan bentar ya, coba gua tambahin tombol baru misalkan di sini. Random button gitu kan. Misalkan ini tombol baru nih, ya kan? Kayak gini nih. Oke, sip. Nah, ini kan ada ID nih di sini. Supaya dia bisa terkoneksi dengan mainActivity.java itu kita perlu namanya ID ini. Kalau misalkan nggak ada ID, dia nggak bakal bisa dipakai di Java. Dia cuman button yang nggak ada gunanya. Supaya dia ada gunanya, kita perlu tambahin ID dulu. Misalkan random button ini ID-nya. Random button. Nah, sekarang kita pengen pakai tombol ini menggunakan ID yang udah kita definisiin. Caranya kita ke main activity, kita ke activity-nya, kemudian sini kita definisiin tombolnya button random gitu misalkan. Random udah dibuat variabelnya. Kemudian kita isi variabelnya button random sama dengan find view by id r.id.button random. Nah, kan udah ada nih. Tadi apa sih namanya? Random button. Oh, random button. Berarti sini random button. Nah, kayak gini. Nah, ini udah siap dipakai, tinggal diregistrasiin aja button random. Oh, itu ID yang ID yang ada di layout. di buttonnya ya. Ini kan random button nih, ya kan sama kan ID-nya? Ya. Jadi si ID ini yang memungkinkan kita menggunakan button ini di dalam pemrograman Java. Nah, ini kan udah dimasukin find view by ID, terus kita registrasiin deh, kayak gini, supaya dia bisa dipakai, supaya dia bisa diproses di dalam method onClick. Sebenarnya ada cara lain sih set onClick listener-nya, kayak gini misalkan. Set onClick listener, new onClick listener. Nah, kita proses di dalam sini. Jadi nggak perlu di dalam method onClick ini. Kita bisa proses di dalam sini juga. Misalkan gua kasih pesan toast. Make test gitu. This hello from button gitu kan, misalkan toast.long.show. Cannot toast string. Oke, coba kita ganti contohnya jadi TV hasil set text hello from I just click a random number button. TV hasilnya kita tampilkan I just click a random button, misalkan kita klik tombolnya. Nah, kayak gini dia kan bakal munculin I just click random button dengan menggunakan tombol baru. Terus misalkan kita pengen tambah, dia tetap bakal nambah karena dia menampilkan variabel count. Tapi kalau ini kita hard coded nih, kita nulis langsung tanpa menggunakan variabel, bisa juga, tapi nilainya konstan. Hanya ini aja, nggak berubah-berubah kayak ini. Ini kan berubah-berubah. Tapi kalau misalkan kita hard code kayak gini ke dalam text view, dia nilainya konstan. Ini kan kita klik button nih, TV hasil ini, TV hasil. ini kan ID-nya namanya TV hasil nih, kan TV underscore hasil. Kita panggil pakai find view by ID, ya kan. Terus TV hasil ini kita registrasi, nggak perlu diregistrasi karena dia bukan button, jadi kita bisa langsung pakai menggunakan set text, menggunakan set text. Ya. Kita klik button, dia bakal muncul pesan I just click random button sekarang. Kalau misalnya kita ketik tambah, dia akan menambahkan nilai count, habis itu ditampilin ke dalam text view kan. Nih, pakai set text ini. Tambah, kurang. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini ada step terakhir sebenarnya. Jadi
kita coba pindah ke activity tapi sambil mengirim data gitu. Oke, kita coba lagi intent explicitnya ada di sini sebentar. Oke. Nah, ini dia. Kan. Oh ya, sip. Nah, ini kan kita balik lagi ke main activity. Coba sekarang kita tambahkan kode intent.put extra. Kita copy paste aja di sini. Atau enggak kita ketik aja. Nah, sekarang kita pengen pindah ke activity new activity ini sambil membawa data. Caranya adalah kita panggil variable intentnya, kemudian kita ketik put extra. Kemudian di sini kita kasih ID, kita kasih namanya extra text gitu. Extra text. Kemudian ini nilainya. Dikirim dari main activity. Baru start activity. Nah, ini ceritanya kita bakal kirim nilai dikirim dari main activity ini kan ke dalam new activity. Caranya adalah kita ke new activity, kita bakal terima nilai tersebut. String. Nah, data yang diterima sama dengan get intent dot get string extra, terus di sini kita definisiin name-nya. Di sini kan name-nya extra text, kita copy aja, copy name-nya extra text kayak gitu. Habis itu kita tampilin nilai tersebut ke dalam text view activity underscore new. Nah, ini kan text view-nya hello from new activity. Kita kasih ID-nya dulu. Misalkan ID-nya TV data receive, data yang terkirim, data terkirim gitu. Data terkirim. Nah, di sini seperti biasa text view kita buat objeknya dulu. Text view ini TV data TV terkirim, habis itu di sini find view by ID-nya kita kasih nilai TV data terkirimnya menggunakan find view by ID r.id.tv data terkirim. Kemudian di sini TV data terkirim .set text data yang diterima. Nah, kita kirim data nilainya ini dikirim dari main activity, kemudian ditampilkan ke dalam activity underscore new. Coba sekarang gue running. Pindah activity. Nah, sekarang dikirim dari main activity kan teksnya, bukan hello dari activity baru. Nah, jadi kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum gua akhirin trainingnya. Itu kan tadi back ke activity baru gitu. Terus kalau mau back ke activity sebelumnya? Kalau back ke activity sebelumnya kita nggak perlu tambahin kode khusus sih, dia udah bisa kayak gini aja di. Oh iya, ada tombolnya. Iya, tombol back kayak di HP aja. Kan kita pindah activity nih, kita pengen back ke activity yang sebelumnya, tinggal klik tombol back aja kayak gini atau di sini. Nah, kayak gini. Oke. Maksudnya kayak gitu kan, pengen pindah. Iya. Sebenarnya ada namanya function on back press. Nah, ketika tombol back di press, kita bisa ngelakuin sesuatu di sini gitu. Misalkan nampilin pesan. Sini coba. Tombol back ditekan. Kemudian toast.length long.show. Nah, coba gue jalanin. Ketika tombol back ditekan, maka tampilkan pesan tombol back ditekan. Terus dia nggak munculnya, harusnya munculnya di dalam activity tadi sih.
nggak bisa sebenarnya. Oke. Atau enggak kita bisa ngirim data ke activity main activity tadi di sini menggunakan intent, bisa juga. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Jadi teman-teman udah tahu ya cara nambahin tombol kayak tadi, terus ngasih ID-nya, kemudian kita pakai tombol tersebut di dalam on click kayak gini, kita pakai tombolnya. Tapi sebelum kita pakai, kita perlu namanya deklarasi variabel dulu. Habis itu kita masukin nilainya menggunakan find key by ID. Habis itu kita registrasi registrasi buttonnya. Habis itu kita proses buttonnya, kita proses buttonnya di dalam metode on click. Oke, ada yang tanya nggak? Ada yang masih bingung nggak? Nanti kalau misalkan teman-teman bingung bisa langsung tanya ke gue ya, di grup atau personal chat juga boleh. Oke bang. Iya kak. Oke, jadi ada lagi yang ditanya? Kalau enggak kita akhiri aja pertemuan hari ini. Cukup ya? Cukup kayaknya. Cukup ya? Oke, kalau gitu. Oke, gue akhirin dulu ini recordnya.